A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberikan Allah kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi yang semakin menjadi-jadi ini, katanya ya Pak ya, nomor 1 di Indonesia sekarang Riau ini Bu. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan kita mengamalkan hadis Rasulullah bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit, menolak bala, mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang ditakutkan ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis Pak, ketika Rasulullah naik onta, tiba-tiba ada orang Badui yang menghadangnya dan ditarik yang tali kekang onta Rasulullah. Kalau Rasulullah udah maklum sama orang Badui ini, dia memang bawaannya kasar. Nah disinilah kita tuh Bu, kalau bisa kita niru sifat Rasulullah yang ini tuh, paham terhadap sifat orang, paham dia. Mungkin banyak badan kita nih sehat Bu, karena kalau orang suka perasa-perasa itu kan payah tidur malam Pak. Payah tidur malam, darah rendah dia Pak. Ya terpikir dia Bu, dihina orang terpikir malam, dikritik orang tak payah tidur malam. Rasulullah itu Bu udah berkali-kali, Rasulullah mau jalan ke masjid, sal Rasulullah itu ditariknya Bu, dia mau bertanya tapi kasar caranya Pak, ditarik sampai berjejak merah leher Rasulullah. Tapi Rasulullah paham, maklum dia dengan orang Badui ini. Allah di antara Nabi dan Rasul yang paling tinggi temperamennya Nabi Musa alaihissalam. Sampai kata malaikat Jibril waktu Isra itu, karena Nabi Musa nampak marah Pak, ditanya oleh Rasulullah, siapa yang sedang dimarahkan ya Jibril? Dia sedang menyalahkan Tuhannya. Berani betul dia menyalahkan Allah. Allah udah maklum dengan sifat kerasnya. Jadi kalau kita bisa memaklumi ini Pak, enak kita sebetulnya Bu. Rasulullah sedang jalan, ditariknya tali kekang onta Rasulullah, terkejut Rasulullah Bu, dihadangnya di tengah jalan. Rupanya cuma untuk apa Bu? Bertanya Pak, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang mendekatkanku dengan surga dan menjauhkanku dari neraka. Bertanya sekasar itu, kalau saya tidak saya jawab lagi tuh Pak, pergi ya saya lagi tuh. Terkejut kita dibawa sedang naik Honda misalnya Bu, dihadangnya tengah jalan, diambil stok kontak Pak, itu terkejut kita. Apa yang mau kita jawab lagi kalau orang bertanya macam ini Pak? Nah jadi ini belajar untuk menguasai diri. Kalau sholat rasanya kita ini udah sholat semua ya Pak, memaklumi dipotong orang di jalan. Kadang asli orang ini Bu nampaknya ketika di jalan tuh lah Pak, baru nampak asli. Saya Bu pernah Bu jumpa orang soleh betul, tiap jumpa assalamualaikum, assalamualaikum. Pas mobil saya sama dia Pak, dipotong orang, dia ngamuk dia Pak, setan kau ya, kau potong, hilang soleh ya Pak. Makanya kata orang kalau menengok asli orang, tengok dia ketika marah. Nah disitulah nampak asli orang itu siapa dia sebetulnya. Sehingga Rasulullah menyuruh kita untuk la taghdab, jangan pemarah, karena iblis paling senang dengan orang marah, sama seperti anak kecil memainkan bola, hilang soleh orang.
Nah, dari sini kita tahu Pak ya, ternyata Islam ini bukan hanya mengajarkan sholat. Kalau sholat kita ini udah tidak perlu disangsikan lagi Pak. Zikir udah tidak tanggung lagi. Nah, cuman buah dari sholat dan zikir ini Pak. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Dan sesungguhnya itu berat. Memang berat Pak, bukan mudah. Kecuali bagi orang yang yakin dia akan kembali kepada Allah. Kalau orang selalu yakin ya aku juga kembali kepada Allah, biar aja lah, mau diapakannya terserah dia. Pasti kita jadi orang yang sabar betul jadi. Kemudian Pak, apa jawaban Rasulullah kepada orang Badui ini? Yang pertama kata Rasulullah, kau sembah Allah, jangan kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalimat ini pendek tapi dalam sebetulnya. Kita sekarang memang tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah berhala, tapi menyembah duit masuk, menyembah jabatan, memaksakan diri supaya anak bisa masuk pegawai, bayar sekian puluh juta, masih kita Pak. Dan itu dianggap biasa Bu. Dan orang-orang yang melakukannya Bu, kadang orang-orang rajin-rajin ke masjid aja tuh Pak. Kalau enggak gitu caranya mana pula bisa Ustaz. Nah itulah Pak. Karena dia menganggap bahwa itulah yang paling baik tempat anaknya. Padahal Bu ya, jika kita masuk ke suatu tempat dengan jalan yang diridhoi Allah, rupanya kena singkirkan kita. Yakinlah Allah akan mengganti yang jauh lebih baik. Cuman orang tak yakin ke sana. Ada ibu-ibu pertama bangga betul dia, menantu saya yang pertama tamatan Amerika 12 tahun dia di Virginia Commonwealth University. Itu mencong-mencong mulutnya membanggakan menantunya itu. Yang kedua tamatan Perth Australia, yang ketiga di Belanda. Yang menantu saya yang terakhir nih lah Ustaz, sedih hati saya. Ngapa gitu Bu? Ustadz pula yang dipilih oleh anak saya ini, berapalah penghasilan Ustadz? Kan sedih dengarnya itu Pak. Tidak bangga orang Bu, dapat orang agama itu bukan bangga orang Pak, penting duit. Jadi dari sini kita melihat Bu ya, bahwa masih banyak sebetulnya kita ini yang mensekutukan Allah. Apa tandanya kata Rasulullah Bu? Akan datang suatu masa di mana kalian akan melihat masjid penuh tapi kosong dari hidayah. Yang diminta orang berdoa duit masuk sekarang nih Pak. Kenapa rajin sholat duha? Supaya kaya. Jadi udah itu Pak. Sholat doanya ya Allah, tanggal 22 jatuh tempo bayar mobil ya Allah. Dia kredit banyak Pak, rumah kredit, Honda, kulkas, mesin cuci. Jadi doa itu isinya duit masuk mintanya lagi Pak. Bukan ya Allah ngapa buruk betul sifat aku nih ya Allah, aku nih pecinta dunia betul ya Allah, tolonglah aku. Anda ada lagi doa itu. Zikir malam-malam di masjid, ngapa lama betul zikir nih Pak? Itu loh Ustaz, proyek mau cair tapi belum tentu lagi ya, kepala bidang minta sekian. Nah itu menzikir untuk meloloskan itu aja lagi Pak, dunia aja kita nih lagi. Padahal Allah mengatakan apa Bu? Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbik wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalian serahkan aja lah masalah kalian sama aku kata Allah. Kalian ibadah aja lah baik-baik, tidak usah kalian urus masalah itu lagi. Ibadah aja kalian baik-baik, kalian tidak akan khawatir, kalian tidak akan bersedih hati. Jadi Allah nyuruh gitu aja Pak. Jalan kita dengan cara baik-baik, kemudian serahkan sama Allah. Gagal di sini pula nanti enggak. Kita ini semua pasti sudah pernah mengalami hal seperti itu. Cuman kadang kita tidak yakin. Jadi kadang kita ini Bu, pas mendengar pengajian tuh, ini bisa dipakai, ini enggak. Yang belum simpan aja dulu sebagai ilmu Pak. Mana tahu suatu saat udah kuat kita, udah kuat baru dipakai itu. Dia enggak bisa Pak dengar pengajian ini sementara kita belum itu lagi. Oh enggak bisa Ustaz. Enggak, simpan aja dulu. Nah, simpan aja dulu. Misalnya Bu, kami ceramah di bank mengenai riba, Bank Rio Kepri Pak. Diterimanya juga Pak.
simpan dulu sebagai ilmu, akhirnya sampai jadi Bang Rio Kepri Syariah. Dihajar aja terus dulu Pak, bukan pula kita melarang orang tuh, enggak, kita ceritakan aja terus, cerita terus, akhirnya Bang sepakat. Makanya kemarin judul tuh menggesa menjadi Bang Rio Kepri Syariah. Menggesa, harus dipercepat, itulah Pak. Pokoknya kalau dengar ceramah tersinggung hati kita, Bu, kita belum mengamalkan itu, udah diam aja lu, simpan aja dulu sebagai ilmu, nggak usah diamalkan langsung. Yang masih kredit, ya lanjut aja lah dulu, nggak usah amalkan dulu. Yang anaknya pegawai masuknya sogok, biar aja lu, diam aja dulu, simpan aja nih dulu. Nanti kalau kita udah kuat, baru. Kalau cerita seperti ini, Bu, kita akan lolos jadi penyekutuan kepada Allah. Karena kalau misal kita memaksakan diri masuk itu kan berarti kita menganggap takdir Allah kan buruk jadinya, Pak. Sehingga kita paksakan. Akhirnya kita paksakan, Bu, takdir Allah itu. Itulah bentuk penyekutuan Allah sekarang ini. Tidak usah kita lagi, Bu. Nabi Musa alaihissalam aja pernah kena, Pak, masalah sakit. Nabi Musa sakit, berdoa dia kepada Allah, ya Allah, saat ini aku sedang sakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kata Allah, ambil akar tumbuhan itu Musa, rebus, minum airnya. Diambil oleh Nabi Musa, Bu, akar tumbuhan itu, direbus, diminum airnya, sembuh dengan izin Allah. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama, langsung diambilnya akar tumbuhan itu, direbusnya, diminumnya, tidak sembuh dia lagi, Pak. Ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang bisa menyembuhkanmu. Kita kan macam itu juga, Pak. Obat lah yang menyembuhkan, sampai kita stok obat tuh kadang, Pak. Stok obat mama cocok betul nih, enggak, jangan sampai habis ini. Kan udah ketergantungan sama obat jadinya. Dokter itulah hebat, kalau berobat dokter itulah yang hebat. Hilang Allah. Kadang-kadang apa ndak cemburu Allah nih, aku yang menyembuhkan kalian, kalian tinggalkan aku. Ndak tersebut lagi, Pak. Dulu dokter kandungan namanya Dr. Anwar Sanusi, itu kliniknya paling terkenal di Jakarta. Sampai dia menganggap karena kehebatan dialah bisa keluar bayi dari perut ibunya. Allah tegur dia, Bu, lewat seorang ibu-ibu, udah 3 hari di klinik dia ndak mau keluar bayinya, Pak. Pas dia sholat tahajud terbuka dia surah An-Nahl, akulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kata Allah. Di situ baru sujud dia minta ampun, ampuni aku ya Allah, selama ini aku menganggap aku yang bisa mengeluarkan bayi dari perut ibunya. Minta ampun dia kepada Allah. Jam 9 pagi, 3 jam, jam 9 pagi baru keluar bayi itu. Di situ dia minta ampun dia kepada Allah. Jadi itu ingat nih, penyekutuan seperti ini pun banyak terjadi. Tolonglah dokter, apapun lakukan dokter, dokterlah harapan kami satu-satunya. Itulah, Bu. Macam fitnah COVID nih. COVID ini ada, tapi fitnahnya lebih besar daripada COVID-nya, Pak. Fitnah yang ditimbulkannya itu, Bu, kadang kalau bisa ngomong COVID ini aku aja terus kena. Mana orang yang sakit DBD tidak ada lagi terdengar meninggal, Pak. Orang sakit jantung tidak ada lagi yang meninggal. Kan kena fitnah dia nih sebetulnya. Dulu ingat kalau bahasa Melayunya sakit COVID ini sakit joih namanya, Pak. Napas sesak, lidah tidak berasa. Itu kan dah umum terasa itu, Bu. Jadi begitu dia dikembangkan dengan penuh ketakutan, akhirnya dia mematikan, Pak. Contoh nih, Bu, tidak ada satu kasus pun orang yang isolasi mandiri mati. Tidak ada satu pun. Semua yang meninggal ketika diisolasi di rumah sakit. Tidak ada yang di rumah. Sebab apa, Bu? Di rumah sakit itu stres, 14 hari tidak boleh ketemu orang, Pak. Nengok orang pakai putih-putih dah berdentang-dentangnya jantung, Pak, kan? Pasang alat macam-macam, apa tidak stres jadinya, Pak. Yang isolasi mandiri di rumah, saya bapak yang punya awal bros nih kan kena waktu itu. Saya tanya, apa yang terasa sama Pak Ji? Tidak ada, Bapak, Ustaz. Itu di rumah lah saya. Makan ya tidak berasa, enggak, tambah enak makan. Tapi itu pula keputusannya, hasilnya, Pak, kan. Jadi ini
dia ada, cuman fitnahnya lebih besar. Nah, masyarakat ketakutan yang sangat luar biasa, ketakutan yang sangat, macam di India dulu Bu ya, polisinya sampai mukul-mukul orang Pak. Jadi angka COVID-nya rendah, punggung orang hitam biru-biru banyak jadinya Bu, 10.000 yang kena Pak, punggung kena lepuk Bu ya, lebih banyak daripada yang kena COVID Pak. Baru sekarang nih COVID-nya menjadi-jadi. Nah, jadi timbul ketakutan. Allah sekarang lihat tuh. Yang pertama kena kalian, sikit aja gue kasih lumpuh ekonomi kalian semua. Yang kedua yang dilihat Allah sekarang deh, banyak orang yang tidak beriman rupanya sama aku, tidak tanggung takutnya lagi. Sampai kita bertemu takut, sholat kita berjarak. Ini alhamdulillah Pak, Nurul yakin masjid ini tak ada jarak, tidak ada jarak. Lapang-lapang aja jiwa kita nih Bu, karena orang gila tidak satu pun yang kena COVID Pak. Pergilah Bapak rumah sakit jiwa. Sebabnya Pak, orang gila itu kan lapang jiwanya Pak, mana ada yang dipikirkan dia. Maka takut juga virus sama dia Bu. Kadang-kadang kita ini harus jadi orang gila juga nih Pak, santai, lempang. Saya tanya ke dokter jiwa waktu ceramah di situ dulu Bu, orang gila ini ada enggak darahnya tinggi, diabetes? Mana ada Ustaz, sehat badannya tuh, jiwanya aja yang sakit. Kalau selebihnya normal semua. Sebabnya Pak Bu, mereka murah senyum, suka ketawa Pak. Nah, itu obat sebetul tuh Pak. Jadi Bapak jangan aja cemburut di rumah ya Pak ya. Pokok senang-senang aja hati nih, main sama cucu nih, lari cucu sakit hatinya, bawalah anak kau nih balik Papa mau tenang-tenang di rumah. Itu banyak penyakit tuh Pak, komplikasi biasanya tuh. Saya perhatikan atuk-atuk yang macam ini, nenek yang macam ini, dia dibelinya guci tinggi-tinggi di rumah, berlari cucu, jangan lari kena guci nenek, itu sesak napas lama-lama Pak. Tidak pakai COVID pun mati nenek-nenek. Jadi Allah sekarang melihat banyak ternyata orang yang mempersekutukan aku, begitu tinggi ketakutan orang. Tambah lagi ditakut-takutin gitu Bu ya. Tambah lagi kadang ada Pak, karena uangnya lumayan, nah enak Pak, ini kalau sempat berhenti uangnya besar bagi sebagian oknum ya Bu ya. Macam dulu istri saya mau melahirkan Pak, azab kena takut-takutkan sama dokter nih Pak. Ini udah sesak, anak udah terjepit, tanda tangani lah operasi. Nggak usah, karena secara duniawinya istri saya itu lahir normal dari pertama, tidak ada operasi. Jadi saya percaya diri aja. Jadi tidak diinduksi nih Pak, tidak usah dipancing, biar aja dia. Kalau memang belum waktunya keluar, sama dengan buang air besar Pak, dihejankan betul tetap tidak akan keluar. Dah merah mata, keluar urat leher, tidak akan keluar ya. Tapi kalau waktunya dia keluar Pak, tidak payah kita yang terkejar-kejar dibuatnya. Jadi macam itu sebetulnya hidup nih. Tidak usah dipaksakan sesuatu yang memang belum keluar normalnya itu. Sudah dia ngomong macam itu, habis sholat asar lahir anak Pak, lari dokternya yang nyuruh operasi tadi. Dokter dokter yang menakut-nakutkan ini banyak. Itu buktinya COVID ini tenaga kesehatan banyak yang mati. Apa yang tidak mati Pak, 12 jam pakai baju asmat itu, 2 lapis maskernya, CO2 itu yang terisap. Kita kan kalau lama pakai masker Pak, kita ngomong kan balik CO2 itu ke dalam balik. Apa nak sesak napas dibuatnya Pak. Saya ingat dulu masker ini untuk orang sakit, dikasih ke orang sehat tuh sakit itu jadinya Pak. Bapak tidak sesak napas, coba kasih oksigen Pak. Kalau tidak sesak napas Bapak, kan oksigen bagus tuh Pak. Tapi Bapak tidak sakit, coba pasang oksigen kalau tidak sesak. Jadi memang COVID ini ada, tapi jangan sampai ke tingkat kita sampai menyekutukan Allah. Itu dia. Nah, kemudian Pak, apa lagi kata Rasulullah? Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu kalau mau dekat dengan surga, jauh dari neraka. Ini kan umum kita dengar nih. Cuman di sini bukan laksanakan Pak, tapi dirikan. Kalimatnya aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat. Jadi kalau kita mendirikan sholat ini, pasti kita mau menunaikan zakat. Karena orang sholat pelit banyak Pak.
Ibu-ibu bu, waduh, taatnya ke masjid bukan main. Dicuri anak-anak mangga yang sedang diperamnya, demam dia 3 hari Pak, masalah mangga. Sampai dikatakan ibu berkelebihan bu, gara-gara mangga mau ibu demam. Bukan itu masalahnya, coba dia minta baik-baik, pasti saya kasih. Tanda dia tidak dapat itulah maka dicuri anak-anak itu Pak. Orang kan kalau udah kehilangan macam orang baik betul Pak. Hilang sendalnya di masjid, aku kalau minta baik-baik dia aku kasih, dia daripada mencuri dia. Akan ini pula nih Pak. Kita ini rajin sholat, duit masuk banyak, sedekahnya sedikit Pak. Itu yang jadi problem tuh kita nih. Kita lihat bu ya, pemilik bisnis jalan tol di Jakarta, namanya Pak Hamzah Pak. Ini mu'alaf yang sudah mendirikan 1000 masjid di Indonesia sendirian. Bapak klik nama Yusuf Hamka, Yusuf Hamka. Klik namanya Pak, tengok perawakannya Bu, tengok wajahnya Pak, freshnya minta ampun. Nah, kenapa? Sedekahnya banyak. Kita rajin dengar pengajian nih Pak, yang mengamalkan enggak juga, betul ngangguk juga Bu. Kadang salah masuk kotak infak aja lama menungnya Pak. Rencana ngisi 5.000 Bu, itu masuk 100, waktu lama menungnya. Atau ada suami yang kena marah, habis dia sedekah hati ke hati Pak, kena marah sama istri pulang, dia sama pergi terawih. Abang udah berotak lah sedikit bang, masa sedekah tuh jangan main-main bilang tunjuk-tunjuk tangan aja. Kena marah lah sama istri itu Pak. Jadi ketika kita melihat orang melakukan itu, kita salut. Tapi ketika kita ingin mengamalkan, kita berat Pak. Padahal kita udah tahu nih, udah berkali-kali kita lakukan, besar kita sedekah, besar pula dapatnya. Orang kita Cina tuh Bu, yang dibakarnya kertas itu dulunya kan duit sebetulnya Bu. Mereka aja dengan cara yang salah Bu, membakar-bakar itu. Jadi saya tanya, jadi kenapa sekarang diganti sama kertas? Tak boleh lagi Ustaz, kita pakai uang, tidak boleh lagi. Karena kita kasih dewa kita banyak-banyak, dia kasih kita lebih banyak. Orang tuh dapat dia cara seperti itu tuh Pak. Sementara kita ngundang orang kadang-kadang makan di rumah ikan teri, lontong, mihun. Apa yang dapat doa lagi itu Pak? Nggak ada lagi yang dikabulkan Allah. Semua udah pernah orang makan. Tapi coba kasih makanan-makanan terbaik. Nah itu Pak ya, gulai kambing, cumi sos tiram, itu kan jarang-jarang jumpa tuh Pak. Itu baru enak Bu, undanglah orang. Jadi kadang orang Islam ini dia salut melihat orang berbuat baik, tetapi dia sendiri takut melakukannya. Itu yang banyak kejadiannya Pak. Dia tidak bisa dilepas dua-dua nih Bu. Adalah orang Pak, sedekah minta ampun banyak, tapi tidak pernah sholat. Sedekah rajin, tapi tidak pernah sholat Pak. Bandar narkoba itu rajin sedekah tuh Pak, jangan salah Pak. Cuman cara salah, kan itu masa mereka pemberi Pak, memberi rajin. Kan banyak Bu preman-preman ya sedekah mau, tapi sholat enggak, iman enggak ada. Jadi itu aja pembedanya nih Pak. Jadi dua ini tidak boleh dipisahkan. Orang kalau udah rajin sholat dia harus pemberi, enggak boleh dia pelit. Kadang orang menganggapkan dunia ini segala-galanya Pak. Nah, jadi sehingga berat dia mau melakukan. Saya salut Pak, berapa bulan yang lalu nih, nenek-nenek sudah divonis dokter 7 hari lagi umurnya Bu. Diteleponnya tim Ustadz Abdul Somad untuk bisa ngomong sama Ustadz Abdul Somad. Dia punya tabungan 80 juta katanya, dia mau wakaf di tabung wakaf. Tidak ada juga guna uang lagi sama saya. Tapi dia minta UAS langsung yang ke rumah sakit. Itu yang cerita yang saya dengar. Berangkat ke rumah sakit, dikasihnya uang 80 juta. Sehat nenek itu sampai sekarang. Padahal udah divonis dokter loh tuh Pak. Kita kan salut dengar yang seperti ini. Coba kita sakit Bu, tidak akan berani Pak seperti ini loh Pak. Datang anak ibu mama berpikir mama kami banyak nih maha, ada goyang Pak. Boleh sedekah, tetapi jangan macam itu betul mah, anak-anak jadi provokasi. Kan anak-anak kita ini banyak yang bermarga sekarang ini Bu.
Dia bukan orang Medan, tapi ada marga Pak, marganya Panandehan. Wah, tandeh orang tua dibuatnya. Dia udah nikah, kerja, orang tua juga yang susah dibuatnya. Inilah kadang yang menghalangi orang tuanya untuk berbuat baik itu. Nah, itu ya Bu ya. Kemudian rupanya yang ketiga kata Rasulullah, justru hal yang kita anggap sepele, Pak. Hubungi kerabat. Cuman itu kata Rasulullah, Bu. Kalau kita udah tauhid kepada Allah, rajin sholat, tunaikan zakat, tidak boleh putus hubungan kerabat. Kita berapa banyak yang tidak bertegur adik-beradik sekarang ini, Pak. Gara-gara masalah warisan, masalah duit, masalah usaha keluarga, banyak sekarang itu putus. Sholat rajin, terputus hubungan kerabat. Apakah sesepele itu? Ternyata tidak, Pak. Bahaya rupanya orang yang memutuskan hubungan kerabat. Yang pertama itu apa bahayanya, Bu? Rahmat Allah tidak akan turun. Di antara kita nih, Pak, ada yang putus hubungan kerabatnya, tidak akan turun rahmat Allah. Jadi kalau kita duduk, Pak, mulai tidak tenang jiwa kita di masjid. Padahal udah di masjid nih, Pak, tidak tenang jiwa kita. Berkawan dengan orang soleh, tidak juga tenang jiwa kita. Takutnya kita ada memutus hubungan kekeluargaan. Jadi dalam hadis itu, Pak, apa kata para sahabat? Suatu petang kami di Arafah bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, jangan duduk bersamaku orang-orang yang saat ini terputus hubungan kekerabatan. Tidak boleh duduk sama Rasulullah. Sempat ini diumumkan di sini, berapa banyak kita yang keluar kira-kira nih, Pak? Lumayan nih nampaknya nih. Karena kita ini banyak bermasalah. Iblis ini hebat, Pak. Dia tidak menyuruh kita berhenti sholat. Di bagian amal-amal yang menghancurkan ibadah kita, itu yang disasarnya sekarang nih, Bu. Ibaratnya, Bu, kalian sholat rajin-rajin lah, pergilah kalian ke masjid, tidak akan aku ganggu. Cuman di lain itu, Bu, yang membuat rahmat Allah tidak turun, putus hubungan kerabat, itu di situ dia masuk, Pak. Dan ini sukses iblis, Bu. Karena apa? Amal juga tidak akan naik ke langit. Kan kata Allah, tunda dulu pengampunan sampai mereka saling berbaikan. Nah, jadi sekarang ini siapa yang terputus hubungan kekerabatannya, amal bapak itu belum naik lagi nih, Pak. Tunggu dulu kata Allah kepada mereka sampai mereka berbaikan, baru diterima amalnya. Ada berapa banyak kira-kira amal yang menggantung sekarang? Sampai diusir oleh Rasulullah. Rasulullah tidak nunjuk orang, Bu. Pokoknya siapa yang putus hubungan kekerabatan, keluar dari sini. Tiba-tiba keluar anak muda di belakang Rasulullah. Pergi dia, Bu. Sekitar 15 menit kemudian balik. Kenapa kau keluar? Aku takut mendengar sabda darimu ya Rasulullah. Ketika mendengar tidak boleh duduk bersamamu orang yang memutuskan hubungan kerabatan, aku sedang ada masalah dengan keluargaku, terutama dengan tanteku. Aku pergi ke rumahnya, aku sampaikan sabdamu, dia pun terkejut dan beristighfar untukku. Aku pun beristighfar untuknya. Sama-sama memohonkan ampun kepada Allah. Ternyata lebih parah rasanya, efeknya daripada permusuhannya. Jadi kita udah saling berbaikan ya Rasulullah, makanya aku duduk di sini. Kata Rasulullah, bagus. Karena rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang ada di antara mereka memutus hubungan kekerabatan. Satu aja di antara kita nih, Pak, putus hubungan kekeluargaan, tidak turun rahmat Allah sekarang nih. Makanya kita gelisah duduk di masjid, itulah sebabnya tuh. Udah di masjid kita duduk, takutnya ada di antara kita itu yang udah bertahun-tahun tidak bertegur sapa, sakit hati. Karena kita ini, Bu ya, tidak bisa ego kita ini kadang terlalu tinggi, Pak. Ego itu kadang yang terlalu tinggi. Ketika cucu Rasulullah dihina oleh orang, nama cucu Rasulullah itu Zainal Abidin, Bu. Dimaki-maki orang di luar masjid. Tumpah ruah orang dari masjid ini mau memukul orang yang menghina. Apa kata cucu Rasulullah ini? Jangan kalian pukul dia. Keburukan aku yang disampaikan itu baru sedikit dia tahu. Asli aku yang lebih buruk banyak dia yang tidak tahu. Ini yang harus ada di hati kita.
Ketika kita dijelekkan orang, dijelekkan keluarga, Bu, kita harus mendong. Sikit kalian baru tahu buruk aku. Asli aku, banyak kalian yang tidak tahu. Cobalah timbang-timbang, Bu, siapapun yang menghina kita, pasti sedikit dia baru tahu. Buruk kita ini lebih banyak lagi, Bu. Sempat dibukakan Allah aib kita semua nih, Pak. Dilempar orang pakai batu kita keluar. Sempat dikeluarkan Allah semua isi otak kita sekarang nih. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dilempar orang pakai batu. Makanya para ulama itu, Bu, ketika dia kata, kenapa kau tidak mau menasihati orang? Buruk aku aja banyak. Itu ulama besar tuh, Pak. Ulama yang tidak pernah pergi ceramah, tidak pernah mau, Pak. Sampai masyarakat bilang, kok banyak tuh ilmu agama ceramah. Aku nih lebih banyak buruk aku, gimana aku mau menasihati orang? Jadi macam-macam saya ini terlalu berani juga kadang nih. Terlalu berani lah ceramah sebetulnya. Cuman ini untuk kita semua. Seperti orang melemparkan bola ke dinding, ya, Bu. Kami ini ceramah seperti orang melempar bola ke dinding, kena kami balik, Pak. Jadi sebetulnya lebih banyak nasihat untuk diri sendiri. Itu untuk menguatkan hati. Bukan tidak ada, Bu, bibit-bibit di antara kami adik-beradik bermusuhan, kawan sama kawan bermusuhan, ada, Pak. Tapi ketika mengingat ini lagi, lepas lagi semua. Nah itu, Bu, rahmat Allah tidak akan turun kalau kita memutus hubungan silaturahim. Jadi jangan gara-gara kita memutus hubungan, akhirnya orang di masjid tidak ada tenang duduk dengar ceramah lagi, Pak. Tidak ada tenang duduk zikir lagi. Gara-gara kita yang berbuat, kita yang melakukan, kita memang tidak ada yang tahu nih, Bu. Tetapi kok gini ya, kok. Tapi kok di masjid sana kok enak ya. Ada orang perasaan kadang kayak gitu, Pak. Wah, lu masjid itu tenang betul. Takutnya itulah ada yang memutuskan hubungan silaturahim. Sempat habis pengajian nih, Pak, yang terputus hubungan kerabatnya bersambung balik, sejuk betul masjidnya balik nih, Pak. Ini aja kan udah sejuk nih, Bu, ya. Ini kan udah enak nih karena tidak ada kita yang memutus hubungan silaturahim. Saya kan tidak tahu juga nih, Pak. Tapi buktinya memang sejuk, entah kena subuh hari ini tidak tahu lah. Tidak hidup AC padahal, Pak, tetap sejuk. Kemudian, Pak, apa yang menyebabkan banyak orang sakit? Salah satunya, Bu, orang banyak memutus hubungan silaturahim. Karena kita kan tahu silaturahim itu memanjangkan umur, memurahkan, kan sehat sebetulnya artinya itu, Pak. Sehat, orang yang silaturahmi itu sehat. Ini nggak usah kita masukkan masalah agama. Imigran Italia yang di Amerika itu umur mereka panjang-panjang, Pak. Padahal mereka hidupnya tidak sehat, perokok, ngopi. Apa ternyata, Bu? Mereka selalu setiap hari saling bertemu. Itu, Pak. Jadi mereka itu hari-harinya tuh duduk nongkrong. Itu memang salah, Pak. Kalau kita ikutkan nongkrong kan salah kita. Macam di Bukit Tinggi, udah atuk-atuk kan masih sehat-sehat juga. Kenapa? Main koa, kan salah juga sebetulnya itu, Pak, ya. Cuman silaturahminya tuh, Pak, yang diambil. Jadi kita alihkan, jangan ke koanya, ngumpul di masjid, ngumpul apa, kan kok kuat, Bu. Mata terang-terang nengok koa tuh, Pak. Padahal udah tua tuh, Pak. Cuman bukan itu yang kita ambil. Silaturahim itu ternyata betul bisa memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Ada di Mekah itu namanya Arafat. Arafat ini dia kena kanker hati stadium akhir. Itu dokter-dokter di Mekah sudah angkat tangan, Pak. Cuman mereka ngasih rekomendasi. Ada satu dokter di Cina, kemampuan dia lebih daripada kami. Cobalah Bapak ke sana sebagai ikhtiar dia, karena pergi berobat juga sunnah Rasulullah SAW. Kita bertanya kepada ahli. Berangkatlah dia, Pak, ke Cina. Jumpa. Setelah diperiksa dokter itu, kata dokter ini terlambat betul Bapak sampai ke sini, karena secara medis usia Bapak hanya tinggal 2 hari. Kata Arafat ini tidak ada masalah. Kematian itu di tangan Allah. Saya tidak sama sekali cemas, karena saya sudah berikhtiar untuk berobat. Itu yang membuat hati saya puas. Kalau orang diponis macam ini, Pak, dimaki-makinya dokter enggak.
Jadi kalau orang Islam tuh Bu, apapun takdir baik aja sama dia, ndak ada ndak ya. Izinkan saya pulang dokter sebentar, nanti saya balik lagi ke sini. Terlalu riskan ini Pak kalau kami biarkan Bapak pulang. Gak apa-apa, 2 hari ini pokoknya saya balik lagi. Ternyata Bu, dia balik itu apa yang dilakukannya Pak? Silaturahmi. Semua orang yang pernah dia kenal dalam hidupnya, yang dia tahu, dia datangi semua Pak. Itu yang dilakukan dia. Jumpa minta maaf, dia minta doakan karena secara medis usia saya tinggal 2 hari lagi. Nah, semua dia datanginya. Yang susah dia bantu. Nah, jadi silaturahmi itu gunanya tuh. Kenapa silaturahmi itu memurahkan rezeki? Karena kadang pas kita silaturahmi itu kita sedang butuh kerja, rupanya kawan ada pekerjaan. Itu sebetulnya Pak ya. Jadi Bu ya, begitu dia sudah silaturahmi semua, dia pun kembali ke Cina. Tapi sebelum kembali, pas di bandara nampak ibu-ibu sedang mengais-ngais tong sampah mencari sisa-sisa makanan. Nampak dia sampah daging, dibersihkannya, senyum-senyum ibu tuh membersihkan daging. Oh, turun si Arafat ini Bu. Ibu ngambil daging ini untuk apa? Untuk makan Pak. Ini kan udah kotor. Oh, kami udah biasa. Kalau dapat sampah daging ini macam pesta rasanya di rumah. Jangan-jangan Bu, ikut saya, dibawanya ke swalayan dekat bandara itu. Disampaikannya ke kasir berapa harga daging 1 kilo, sekian real. Saya bayar untuk 1 tahun, setiap kali jumpa ibu ini kasih dia 1 kilo. Jadi silaturahmi, sedekah. Begitu sampai ke Cina, geleng-geleng dokter nih Pak, karena kanker hatinya langsung 0%, selesai. Udah divonis 2 hari lagi Bu. Ini viral di Mekah kisah ini Pak. Orang sembuh karena silaturahmi, karena sedekah itu. Jadi kita sekarang ini terasa badan tidak enak, banyak-banyak lah nyumbang, banyak-banyak aja nyumbang, tidak enak rasanya badan. Pokoknya perbesar aja sedekah. Jangan ditunggu. Kita ini kan aneh Bu, selalu berpikir dihitung-hitung Pak, aku sedekah udah sekian di situ, udahlah, tidak ada pokok. Di mana ada kesempatan, di mana ada kesempatan berbuatlah. Macam kami para ustadz nih Bu, apa yang membuat kami bertahan? Kenapa banyak kawan-kawan yang tidak terpakai? Mereka jauh lebih hebat. Kenapa tidak terpandang? Karena dipikir ya juga. Kawan-kawan ini menyampaikan sedekah kuat, kotak infak lewat depan dia, diam dia Pak, pura-pura nelfon. Nah itu kadang-kadang yang banyak tuh. Coba buat hasil dari amplop kita nih bukan untuk kita sendiri. Bagaimana supaya kita berarti untuk orang lain? Macam Ustaz Somad tuh Bu, bukan uang orang aja, dengan duit pribadinya pun habis Pak untuk sedekah. Jadi makanya kenapa Ustaz Somad tuh melejit betul Bu. Memang beliau Pak duit tuh banyak untuk sedekah dari dulu lagi itu. Uang YouTube 400 juta Bu, sedekah semuanya. Padahal itu pribadi itu Pak. Nggak ada yang dipakai dia 400 juta. Kalau saya beli mobil tuh Pak. Nah, jadi itu ya Bu ya, macam kami para ustadz nih Bu ya, banyak juga sebetulnya yang dia dapat amplop, menganggap amplop itu untuk dirinya sendiri, sehingga dia hanya menyenangkan hati dia sendiri. Tapi bagi kami yang mengamalkannya juga Bu, kami mendapatkan keajaiban juga Pak. Makanya kadang berani menyampaikan itu tuh Bu. Banyak keajaiban yang akhirnya didapatkan ketika kita makin banyak berbuat, makin banyak orang terbantu, kemudian kita bantu orang. Karena zikir yang paling tinggi dalam Islamnya apa Bu? Memberikan kehidupan untuk orang lain. Kasih orang kerja, bekerja orang sama kita. Pokoknya kita itu selalu intinya itu makin besar penghasilan aku harus makin berarti untuk orang lain. Nah itu yang bisa menyehatkan badan tuh. Nah kemudian Pak, ada kejadian lagi masih di Mekah. Orang ini soleh Bu, taat ibadah Pak. Saking terpercayanya dia di Mekah itu Bu, orang banyak nitip duit sama dia Pak, karena memang terpercaya. Jadi ada orang kaya, karena dia mau melaksanakan ibadah haji, dititipnya lah uang ke orang yang di Mekah ini juga Pak, karena dia memang terkenal soleh.
Dititip uang waktu itu tidak sedikit yang dititip itu, 10.000 dinar Pak. 1 dinar 3.594.000, kalilah 10.000 dititip ke dia. Nah orang ini melaksanakan ibadah haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, pergi ke rumah orang yang soleh ini, ternyata dia sudah meninggal dunia Bu. Dan ahli warisnya tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan uang 10.000 dinar. Karena uang ini jumlahnya besar, tentu tidak bisa diikhlaskan gitu aja Pak. Berikhtiarlah orang kaya ini Bu, datang dia ke seorang ulama di Mekah. Saya menitipkan uang 10.000 dinar kepada dia. Dia sudah meninggal. Anak-anaknya tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan uang itu. Bagaimana supaya aku bisa mengetahui uang itu di mana? Kata ulama ini hanya ijtihad saya. Air zam-zam itu kalau kita minum niat pinter kita niat kaya, minta kekayaan, dikasih kekayaan. Kita minta ilmu pengetahuan, dikasih ilmu pengetahuan. Sekarang coba nanti di sepertiga malam terakhir kau duduk dekat tepi sumur zam-zam itu, coba panggil nama kawan kau itu. Kalau dia orang soleh, mudah-mudahan terniatlah. Apa niat kau untuk bertanya sama dia? Mudah-mudahan keluarlah suara dia dari situ. Pergi dia sepertiga malam Pak ke sumur zam-zam. Begitu dia panggil, tidak ada keluar suara. Datang lagi dia ke ulama ini, udah capek manggil lah, tidak ada suara orang. Kata ulama ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada satu lagi sumur di Yaman, namanya sumur Barohud. Sumur Barohud itu sampai sekarang masih ada tuh Pak. Rasulullah mengatakan itu bibir dari bibir neraka Jahannam. Ruh orang-orang kafir terkumpul di sumur Barohud. Sumur Barohud itu aneh tuh Bu, pagi air naik betul, malam hilang betul sampai hari ini. Dan orang ini Pak, memang jarang dikunjungi orang di sana itu. Jadi memang ada ditanda-tandai lah tempatnya itu. Dan tempatnya di Yaman. Kalau kita tengok di YouTube kelihatan tuh Pak, sumur Barohud itu. Jadi coba kau panggil dia di sana, mana tahu ruhnya ada di situ. Karena uangnya besar tuh berangkat dia ke Yaman. Dipanggilnya lah di situ Bu, nama kawannya. Baru memanggil Pak, pertama keluar suara kawan dari situ. Yang ditanyakannya pertama duitnya Pak, enggak dipertanyakannya kenapa suaranya keluar di situ, enggak dulu. Di mana duit aku kau simpan? Ditunjukkannya Pak. Pergi di dalam rumah aku di ruang tengah, gali kedalaman sekian, di situ aku simpan duitmu. Baru pertanyaan yang kedua, kenapa suaramu keluar dari tempat seperti ini? Jadi yang duit ini tetap yang pertama. Enggak dipikirkannya nih kawan sedang tersiksa nih. Apa kata kawannya itu Bu? Aku punya saudari perempuan yang fakir. Sudah lama kami tidak bertegur sapa. Kalau kau mau menolong aku, pergilah ke rumah saudari perempuanku itu, katakan keadaanku saat ini kepadanya, mintakan maafku kepadanya. Kadang kan kalau kita punya adik miskin nih Pak, selalu dianggap menyusahkan, pemalas. Padahal itu ujian bagi saudara yang kaya. Kenapa dia dimiskinkan oleh Allah? Itulah tugas saudara-saudaranya untuk memberikan bantuan kepadanya. Ini kadang minta bantu adik itu mukodimah yang dapat panjang lebar tuh nasihati, tapi ngasih nggak mau. Kan banyak yang seperti ini nih Pak. Jadi ini yang harus kita rubah. Itulah ujian. Kenapa kok aku dikayakan oleh Allah diantara adik-adik aku nih? Berarti ujian bagi aku untuk memampukan mereka. Kan pernah dulu ada seorang abang mengadu kepada Rasulullah. Malas aku nengok adik aku itu Rasulullah, ibadah aja dia yang rajin kerja, nak mau susah aku ngasih dia makan. Ditanya Rasulullah, selama dia di rumah kau murah enggak rezeki kau? Iya, karena ibadah dia itu yang memurahkan rezeki kau. Jadi jangan pernah nganggap adik pemalas, abang pemalas. Kadang ada rezeki dia di kita, mau diapakan lagi. Memang kita yang ditugaskan Allah untuk bantu dia. Nah yang ngamalkan ini justru orang Cina, bukan orang Islam. Orang Cina itu membantu saudaranya habis-habis tuh Pak, penuh-penuh itu berapa dia butuh segitu dikasih.
Orang kita, adik minta bantu, mukodimah panjang, akhirnya ongkos ojek yang dikasihnya untuk pulang. Udah panjang-panjang lebar dia nasihati adiknya, suruh kasih ongkos ojek. Disampaikanlah oleh orang kaya ini Bu ke saudari perempuannya bahwa dia sudah minta maaf. Itu bayangan Pak, tidak diterima dulu Pak, sebelum ada kata maaf, saling memaafkan. Rasulullah SAW Bu pernah mengatakan kepada para sahabat, di akhirat besok ada dua orang yang saling bersaudara tertunduk di hadapan Allah. Kemudian yang sedang menunduk yang pertama ini apa katanya? Ya Allah, pindahkanlah kebaikan saudaraku ini kepadaku, karena dia di dunia pernah menzolimi aku. Jadi orang-orang zolim itu Bu ya, besok di akhirat dituntut lah tuh Pak. Yang jahat-jahat bertetangga, diangkat malaikat nanti tangannya, ini si fulan bin fulan, siapa yang pernah mengenalnya, yang pernah dizoliminya, tuntut sekarang. Capek pergi sholat ke masjid pindah, capek sedekah pindah, itu bahayanya zolim tuh. Jadi yang menunduk ini minta kepada Allah, ya Allah pindahkan kebaikan orang ini kepadaku. Kata Allah, tidak ada kebaikan di dirinya, bagaimana akan dipindahkan kepadamu? Kalau begitu ya Allah, keburukanku, dosa-dosaku suruh dia yang memikulnya. Menangis Rasulullah ketika menceritakan ini kepada para sahabat. Hari itu sangat mencekam kata Rasulullah. Masing-masing orang ingin dosanya dipikul oleh orang lain. Namun tiba-tiba Allah mengatakan kepada orang yang menuntut tadi, tegakkan kepalamu, pandang apa yang kau lihat. Jadi yang menuntut ini begitu ditegakkannya kepalanya, terkejut dia Pak. Ya Allah, aku melihat istana yang sangat indah dengan kursi-kursi yang bertatakan emas dan permata. Untuk Nabi seperti apa ini ya Allah? Untuk orang benar seperti apa ini ya Allah? Untuk orang yang ngamalkan apa kok dapat istana seindah ini? Kata Allah, ini istana untuk orang yang sanggup membayarnya. Siapa yang sanggup membayarnya ya Allah? Kau pun sanggup membayarnya. Dengan cara apa aku membayarnya? Maafkan kesalahan saudaramu ini. Itu ngeri Bu, kalau mau memaafkan nih dampaknya besar. Saat ini juga ya Allah, aku maafkan kesalahan saudaraku ini. Gandeng tangan saudaramu itu, bawa masuk bersama ke surga. Maaf kita pun bermanfaat untuk saudara kita nanti di surga. Sehingga Bu, akhlak yang paling tinggi itu apa Bu? Memaafkan kesalahan yang tidak termaafkan. Kalau sempat kita ini tidak pendendam, lempang-lempang aja jiwa, ini yang membuat kita lebih mudah untuk masuk surga. Ingatlah Bu, sahabat Rasulullah yang tidak dikenal, asal lewat, kata Rasulullah, sudah lewat ahli surga. Padahal Abdullah bin Amr nganggap sebanyak ini sahabat yang hebat-hebat ibadahnya Pak, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, tidak pernah disebut Rasulullah seperti itu. Ini orang biasa, gendong sendal habis wudhu, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Abdullah bin Amr pergi ke rumah dia, nyamar, dibilangnya dia punya masalah sama keluarganya. Boleh ndak aku numpang tidur di sini? Dibilang orang itu boleh. Lihat di sini Bu, orang yang lempang jiwa itu dia tidak buruk sangka kepada orang lain. Padahal dia tidak kenal sama Abdullah bin Amr nih Pak. Ini saking terlatihnya jiwanya, tidak buruk sangka. Setelah itu tidur selama 3 hari di sana. Kecewa Abdullah bin Amr Bu, tidak ada amalan yang istimewa Pak. Sholat ke masjid pulang, sholat sunat kurang, tahajud enggak, baca Quran sedikit, tapi kok dibilang ahli surga. Rupanya apa katanya Bu? Sebelum aku tidur, aku maafkan dulu segala kesalahan orang yang menyakiti aku, dan aku tidak pernah menaruh iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Kata Abdullah bin Amr, itu yang sulit untuk kami lakukan. Itulah amalan yang tinggi itu Bu, memaafkan dan tidak ada iri hati, hasad, dengki kepada orang lain. Mudah-mudahan selepas kajian ini tidak ada lagi dendam di antara kita, tidak ada lagi dendam bersama saudara. Kita baik-baikkan semua supaya rahmat Allah sama-sama turun di tengah-tengah kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.